kalau misalnya dari semua berapa Pak jumlah total kepesertaan yang wajib sebenarnya membayar iuran, ada berapa ratus juta? 200. Ya, jumlah peserta kita per 30 April 222,9 juta. 222,9 juta orang. Kalau semua menunaikan kewajibannya membayar iuran BPJS, apakah itu bisa menutup defisit BPJS? Kalau dengan konstruksi iuran yang baru bisa menutup. Yang sekarang, ya, yang naik ini, ya, yang jadi 150, yang bulan ya, Juli. Yang kelas 3 tidak naik loh ya. Kelas 1, Oke, ya kelas 1, kelas 2, itu bisa? Itu bisa ditutup. Kita akan masuk pada fase yang memang kurang lebih imbang lah antara cash in, cash out. Tapi kalau menggunakan iuran yang lalu, itu BPKP kan turun, sudah mengecek semuanya ya. Dan ternyata memang ada masalah di iuran. Oke, bahwa itu memang tidak menjadi harga yang ideal untuk memberikan pemanfaatan kesehatan. Tapi Bapak tadi bilang idealnya 275.000 untuk kelas 1. Kalau kelas 1 saja sekarang per Juli nanti 150.000, arti kan sebenarnya masih juga bisa defisit. Saya khawatir tahun depan akan ada lagi the same story, lagu yang sama bahwa akan defisit lagi Pak Fahmi. Nah, untuk itulah pemerintah dengan sangat bijak sebetulnya dalam penerima bantuan iuran itu sebetulnya angka iurannya kemudian di-adjust sehingga dapat menutup semua segmen juga. Jadi kita ini kan ada segmen penerima bantuan iuran 96, hari ini 5 juta yang dibayar pemerintah. Negara hadir membayar 96,5 lewat PBI, lewat bantuan pusat. Daerah juga sekitar 36 juta. 132 juta ini kan negara hadir. Saya ingin meluruskan juga, dianggap dengan Perpres negara nggak hadir. Negara sangat hadir loh. 132 juta dibayar oleh negara. Kemudian kelas 3 itu kan subsidi oleh negara. Ya. Nah, angka-angka yang kegabungan antara penerima bantuan iuran, pekerja formal seperti Mbak Rosi, kemudian kami sebagai aparat negara itu masuk dalam satu kantong besar, gotong royong membantu satu sama lain. Itu yang benar saling menutup. Jadi dengan hitungan sekarang itu tidak, prediksi kita tidak akan terjadi defisit. Malahan kalau tidak direview, kita mulai pada masuk suatu masa yang surplus gitu ya, untuk kemudian program ini lebih sustain ke depan. Pak, tapi KPK sendiri, saya yakin Bapak juga sudah membaca, mengatakan kenaikan tarif ini tidak akan efektif menutup defisit anggaran BPJS Kesehatan. Ada 6 rekomendasi KPK terkait hal ini. Saya bacakan cepat saja. Mencegah biaya tidak perlu lewat PNPK, pedoman nasional praktek kedokteran, buka opsi pembatasan klaim penyakit katastrofik, akselerasi koordinasi dengan asuransi swasta, implementasi co-payment 10% peserta mandiri, evaluasi penetapan kelas rumah sakit, tindak lanjut verifikasi klaim, mengatasi kecurangan atau fraud. Mengapa ini tidak dijalankan dulu sebelum menaikkan iuran? Jadi kami berterima kasih KPK ya. Dengan KPK ini kerja sama BPJS sangat erat. Ini kan Deputi Pencegahan, terutama Direktorat Research ya. Tentu data-data itu bagian dari kita diskusikan terus ya terhadap situasi ini. Jadi memang ini kan ada yang jangka menengah, jangka pendek. Kita ingin simpelnya begini Mbak, pelayanan rumah sakit tidak boleh berhenti karena kita tidak mampu bayar. Dan kemudian kita melihat dari BPKP sudah melihat bahwa iuran kurang. Bahwasanya ada metode lain yang harus dikembangkan, nah kita lihat. Itu kan lebih ke arah ranah kebijakan, ada 5 tadi misalnya review kelas rumah sakit, kemudian tadi coordination benefit, co-payment bayar ada tambahan biaya di masyarakat, kemudian kaitannya dengan tadi di luar itu ada PNPK, kemudian dan lain-lain itu Mbak. Satunya khusus BPJS sebetulnya dari 6 itu kan satu, yaitu verifikasi tentang klaim yang lebih efisien. Nah ini kemudian kita mengacu sebetulnya angka fraud kita, itu atau kecurangan? Saya ingin declare ya. Kalau kemarin kita terima tamu dari Inggris, misalnya menyatakan fraud di Inggris itu sekitar 4%. Nah kita melihat dari kalau kita ngomong sendiri rasanya mungkin subjektif. Tapi begitu BPKP turun dan menemukan, oh ternyata fraud kita sekitar 1%, walaupun tidak boleh ada fraud. Itu kita kecurangan tetap kecurangan, tapi ini kita lagi bicara persentase. Dan setelah kita review ulang, ternyata hanya sekitar 0,13%. Nah kalau angka ini artinya kita terus membangun, menggerakkan sistem untuk kemudian bagaimana fraud itu menjadi sangat minimal. Kecurangan itu biasanya kayak apa Pak? Kayak rumah sakit misalnya markup obat, seperti itu? Ya ada istilah-istilah teknis ya, misalnya tagihannya
apa nama istilah kita Sekian. bundling atau namanya di upcoding, ditambah-tambah lah itu ada. Nah, tapi kecurigaan ini yang sangat melebar di masyarakat informasi bahwa defisit ini karena fraud yang besar, ternyata begitu BPKP turun faktanya tidak. Oke. Nah, buat kami ini penting juga masukan ini untuk kami terus koreksi diri ya. Itulah kira-kira gambar. Oh ternyata setelah dicek efisiensi ada fraud, kemudian review kelas rumah sakit seperti yang rekomendasi KPK, kemudian kaitan juga dengan bagaimana BPJS lebih meningkatkan kolektabilitas iuran. Ternyata ternyata di sisi lain ternyata memang masih defisit besar yang harus disesuaikan dengan iuran. Oke. Jadi rekomendasi KPK menurut kami siap melaksanakan. Karena bagaimanapun juga harus kami koordinasikan, terutama 5 item di atas itu di Karena luar. karena itu harus bekerja sama atau berkoordinasi dengan kementerian lain. Ya, karena keputusannya di situ.